Bu, itu apa? Jilbab. Oh, Emang kakak ini sibuk amat kayaknya, banyak banget jilbabnya. Iya dong. Coba LED buka, kan coba belum nih, aku belum lihat dibuka kayak gimana. Cakep nih. Yang belum punya mah harus punya atuh. Tuh. Keren kan? Jilbab apa ini, Bu? Jilbab Turki. Masa sih gak tahu kok ya pokoknya pakai. Iya, aku udah pakai ya. Tapi limited edition kalau yang ini kayak. Oh iya, kita nih limited karena kita itu asabikul awalun. Dulu udah ada itu langsung berburu gitu ya. Oh gitu. Ini bisa dapat di mana Ibu jilbab cakep-cakep begini? Langsung aja terus ke WC 3. Masih banyak kayaknya ya. Ini bahannya enak ya. Enak banget. Jadi tinggal licin-licin tapi enggak goyang-goyang gerak-gerak ya gitu bener. ya. Jadi kalau yang selama ini aduh kayaknya ribet banget ya pakai jilbab segi 4. Nah, ini nggak pakai ribet. Nah, bisa di dalam mobil buru-buru juga bisa. Ya, tinggal. Itulah gayanya Yanti Nur Aini. Tepuk tangan untuk Yanti Nur Aini. Aku endorse ya. Endorse mahal loh, mahal ya. Sampai aku belum menyapa Sobat Halalpreneur ya. Assalamualaikum Sobat Halalpreneur, apa kabar? Pokoknya kita setiap hari harus nanyain kabar karena di musim pandemi begini kita nggak tahu kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe itu apakah masih ada Sobat Halalpreneur ya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, share ya. Jangan juga like-nya jangan lupa untuk channel kita tercinta ini Sobat Halalpreneur di Halalpreneur TV. Nah, kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini adalah salah seorang leader dari Halalpreneur ya, Aini HPI juga. Nah, beliau ini dikenal apa tuh? Sebenarnya nama aslinya Yanti Nur Aini SPD ya. Apa tuh SPD? Sarjana penderita. Enggak dong, udah nggak menderita sekarang. Kita biasa manggil beliau nih Mama Dede. Nah, itu dia. Karena kalau curhat sama beliau ya jawabannya bisa panjang, nggak usah curhat, mau ngasih hadiah aja nih ceramahnya. Pengantarnya bisa panjang. Nah, itu mungkin salah satu kekuatan beliau. Kenapa akhirnya sekarang beliau menjadi LED, salah satu LED terkeren di Halalpreneur. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Suka agak-agak kayak jualan ini ada aja. Emang dulu memang passionnya itu jualan. Kalau dibilang passion jualan mungkin ya ya namanya bakat ya, bakat itu butuh kata orang Sunda. Jadi kalau zaman kuliah tuh dulu memang iya gitu. Jadi Mbak Yola kita tuh ada apa aja yang namanya anak kuliahan kan nggak punya modal ya. Sementara kebutuhan kita tuh kepengen pakai kerudung yang bagus ya kan, kepengen jajan kayak orang. Nah aku tuh kan terbatas tuh dari segi dana, jadi orang tua tuh hanya ngasih cuma buat kuliah tok. Itu pun semesteran doang. Jadi kalau pengen yang lain-lainnya silahkan cari sendiri. Salah satunya dagangin produk punya teman karena emang nggak punya modal. Jadi ya begitu deh, jual kerudung lah. Ada yang nitip kerupuk ya jual kerupuk gitu ya. Ya tapi ya untungnya cukup cuma buat jajan. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang udah nikah, udah punya anak 4 ya. Nah iya betul seperti itu. Begitu, jadi memang hobinya jualan. Kalau dulu kita nggak nawarin HNI aja, orang kita kan nggak ngajakin jualan ya. Tapi bilangin, saya mah nggak bakal jualan, saya nggak bisa jualan. Tapi kalau nggak kebutuh tehnya, jadi kasih. Bener. Sebenarnya sih bukan bakat nggak bakat sih ya. Sebenarnya tuh saya pikir semua orang punya bakat sih ya. Bakat ibu butuh itu tadi. Bakat kubutuh. Ya intinya gini lah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tuh biasanya gini loh. Gimana caranya kalau kita tuh punya, bisa punya tapi nggak ngeluarin duit, ya kan? Misalnya nih panci. Ayo Bu, ada yang nawarin, kayaknya kepengen panci ya, tapi kok mahal ya? Gimana caranya bisa punya panci tapi nggak ngeluarin duit? Artinya, ya udah Bu, kata tukang pancinya, ibu bisa jual 10, ibu dapat 1 panci. Nah, gitu ya. Jadi ya? Bukan. Biasanya buat nawarin. Ya seperti itu. Jadi kerudung juga begitu sih. Cuma ya sekedar cuma dapat laba kerudung, cuma dapat kerudungnya. Gitu lah. Lumayan lah. Kalau buat anak kuliahan ya. Kalau buat ibu rumah tangga, lain lagi. Kepengennya lebih banyak loh. Iya. Macu udah punya yang macam-macam masih mau aja ya. Namanya juga Emak-emak. Backgroundnya memang dari zaman kuliah suka jualan dan sekarang di HNI HPI alhamdulillah sudah berhasil menjadi leader. Amin. Salah satu leader Belum tercinta sih. ya. Udah dong.
itu tadi. Oh gitu. Belajar ya. Nah, backgroundnya Bu Yanti sendiri ini adalah sarjana pendidikan bahasa Arab ya. Iya, begitu. Bahasa Arab dan sekarang jadi ustazah. Mana suaminya juga ustad. Nah, ini kan kita nih biasanya nih yang para mitra-mitra sobat halalpreneur yang lain mungkin punya pengalaman yang sama, untuk meyakinkan ustazah itu nggak gampang gitu loh. Iya, betul. Paling sama aja, ini halal, sama aja gitu. Ini gimana akhirnya Bu Yanti Nuraini alias Mama Dede ini bisa tertarik ikut HNI HPAI? Jadi kalau ditanya tertarik, semua orang sih kalau dikasih yang baik, kasih yang bagus itu pasti suka, ya kan? Nah sama, jadi saya tuh lagi main ke rumah temen, tiba-tiba disuguhin kopi kan, terus kopinya kan beda. Jadi saya tuh seumur-umur nggak bisa minum kopi, karena kan kata dokter kalau yang punya keluhan mah itu nggak bisa, nggak boleh minum kopi karena asam lambung. Tapi ketika dikasih sampel, kok enak ya, kok lambung saya aman ya, gitu. Terus aku bilang ini produk apa sih? Produk HNI HPAI, gitu. Belinya di mana? Ya sudah, buat aja nih kartu. Ya udah, saya tuh nggak mikir apa-apa kalau saya zaman dulu ya. Ya udah buat aja kartu membernya karena saya memang pengen produknya itu. Nah itu aja sih, cuma karena produk pertama kalinya. Jadi memang belum tahu itu ada bisnis dan sebagainya, belum tahu. Itu kopi enak bukan gara-gara gratis kan? Nah, gratis. Ini kopi apa enak? Nah, makanya gratis gitu. Bener, jadi sahabat halalpreneur dimanapun berada, jangan suka pelit-pelit. Jadi kalau misalnya ada tamu ke rumah itu harus selalu siap yang namanya kopi, sevel ya, kopi sevel, kopi HPAI, susu EGM, misalnya kopi, ditanya lah. Misalnya nih tamunya mau minum apa nih, kita punya kopi yang bagus, yang enak gitu. Jadi nggak yang, kan kadang suka begini, orang suka, yuk makan yuk, tapi nggak ada apa-apa. Nah suka gitu ya. Jangan. Jadi kalau enak minum kopi, ya cobain ya, kopinya enak loh. Jadi itu kalau ngajakin orang, ekspresi kita juga menunjukkan bahwa memang produk itu enak banget. Ekspresinya mana? Harus ada ekspresi. Jadi kalau menawarkan tuh harus dengan ruhnya. Harus ada ruhnya di situ, harus dengan ekspresi. Jadi orang itu percaya banget apa yang kita bilang. Jadi kan ada sekarang suka begini, kok kalau ditawarin Bu Yanti mau, tawarin saya enggak, padahal kan sama, ngomongnya sama, misalnya enggak kurang enggak lebih begitu, kok bisa? Mungkin ruhnya yang kurang, mungkin ekspresinya gitu kan. Jadi dengan yang mata berbinar-binar, gitu kan, senyumnya yang sumringah. Kelihatan. Nah, jadi memang ketika kita nawarin kopi misalnya tuh bener-bener ya enak banget gitu. Aku punya mah tapi aman gitu kan. Perutnya tuh nggak pernah demo. Gitu. Iya bener-bener. Jadi memang harus ekspresif gitu kan. Jadi yang nggak gini, cobain aja sih. Kalau aku sih cocok. Datang gitu ya, orang nggak tertarik. Gitu. Ini kopi sudah. Nah, isinya ini loh. Isinya apalagi dibaca. Isinya itu terdiri dari ini, udah bubar ya. Iya, apalagi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita pokoknya. Nah iya. Jadi kalau emak-emak itu justru kalau emak-emak itu ya lebih apa namanya, kita lebih mudah masuk itu dengan produk keseharian. Gitu ya, nawan seperti itu. Jadi kalau dulu saya memang nggak tahu ada peluang bisnis dan sebagainya, nggak tahu. Sampai suatu ketika dibuatkan kartu diskon itu saya dapat SMS, ya kan? Ingat SMS-nya apa yang masuk? Selamat bergabung bersama HNI HPAI, gerbang kesuksesan hidup Anda. Sampai ingat. Jadi itu saya dibolak-balik itu kartu dan buku. Kok saya beli Odo kok sukses ya? Kok gerbang kesuksesan hidup Anda? Saya berpikir suksesnya di mana gitu loh. Saya buat kartu, saya mau beli kopi kok ada SMS bunyinya seperti itu. Nah itu langsung berpikir kalau saya saat itu. Nah jadi ketika saya ditelepon sama Bu Nur Hayati waktu itu, Bun ini ada peluang bisnisnya, saya langsung oke. Kapan ketemuan? Hari ini. Bu Nur Hayati itu bukan mentor langsung ya? Bukan. Kapan ketemuan? Hari ini. Gitu. Kapan? Sore. Jadi nggak ditunda, langsung. Kenapa begitu? Karena memang saya mau. Jadi memang kita harus menemukan orang yang memang mau. Nah gitu, kalaupun belum mau, ya temukan supaya dia mau, kasih tahu dulu supaya dia mau. Gitu ya. Ini saya mau cerita salah satu pengalaman saya pernah ikut HS sama Bu Yanti Nuraini ini adalah ketika beliau HS yang ngomong aja, kalau orang Sunda mah bilang ngacapraknya. Tapi itu yang audiensnya sibuk sendiri juga.
enggak, tapi beliau tuh terus aja ngomong gitu. Kalau saya mah udah kesel gitu ya, udah, aduh ini gimana sih gitu. Tapi beliau mah nggak ada ekspresi kesel atau ekspresi apa, tetap ngomong. Nah itu bisa kayak gitu tuh gimana Bu Yanti? Kan kita kalau orang biasa seperti aku ya, kalau udah ngeliatnya begitu, Bu Ibu gitu, cara biar tetap, tapi akhirnya mereka bisa balik ke Ibu itu gimana Bu? Ya itu tadi, jadi kita harus pertama sih kalau saya dipelajari dulu siapa yang audien yang hadir, yang akan hadir itu. Misalnya kalau startup usianya misalnya usia 40-50 tahun ke atas gitu ya, yang usia senior, yang ibu-ibu 50 tahun itu kan berarti ibu-ibu yang memang kita harus lebih di bawah secara bahasa itu jangan yang ribet, jangan ya, pokoknya mudah dipahami lah. Kemudian juga menyampaikan produk yang memang sesuai dengan usianya mereka. Tapi kalau misalnya anak biasa itu yang suka sibuk gitu, yang seusiaan 40 ke atas, ke sini ya, itu biasanya yang ibu-ibu arisan tuh suka sibuk-sibuk sendiri tuh seperti itu. Terus kalau saya begini, ya kan tugasnya kan siar, menyampaikan, ya saya nggak perlu punya sifat, nggak perlu punya perasaan kesal, nggak perlu punya perasaan kecewa, tuh nggak penting banget gitu. Jadi kalau saya ya sudah sampaikan aja, siarkan saja dengan se-enjoy mungkin, dengan senikmat mungkin gitu ya. Sampaikan aja apa yang saya rasakan, sampaikan aja apa yang perlu saya sampaikan gitu kan. Ya sudah. Jadi kalaupun misalnya ternyata orang pada akhirnya tertarik atau tidak, mau gabung atau tidak, ya itu bukan urusan saya gitu kan. Jadi wilayah saya itu cukup aja, wilayah saya hanya siar aja, lakukan aja gitu kan, lakukan. Jadi kalau pada saatnya ternyata dia closing atau tidak, mau bergabung atau tidak gitu ya, respon atau tidak, itu kan urusannya Allah gitu, yang menggerakkannya Allah. Tapi ya kita ikhtiar maksimalnya perlu gitu ya. Jadi nggak yang misalnya ketika biasa saya HS itu selalu saya evaluasi. Evaluasinya bagaimana ketika selesai HS, berapa orang nih yang misalnya gabung gitu kan, buat kartu, berapa orang yang belanja, yang tidak, kemudian kira-kira apa nih saya kurangnya tadi gitu kan. Terus nanti saya harus bagaimana nih diperbaikinya, itu selalu punya catatan. Karena saya ingat banget pertama kali saya HS itu saya diminta oleh teman saya untuk menemani dia memperkenalkan produk. Itu pertama kali saya HS di ibu pengajian malam Jumatan, Yasinan, dan saya harus ikut. Kata guru ngaji begini, Ibu kalau ibu mencintai Nabi Muhammad, ibu harus ikut sholawat. Kalau enggak diakuin umat Nabi, ya saya ikutan. Bukan tapi karena saya, ya sudahlah ikut sampai selesai jam 9 malam baru mulai. Saya dari maghrib datang, jam 9 malam baru mulai. Dan itu Masya Allah ya, saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Itu buku yang 30.000 tuh dibuka aja, disampaikan satu-satu. Panduan sukses. Iya, disampaikan satu-satu, yang itu loh, yang katalog yang hijau itu kan, extra code buat apa, ini buat apa. Iya, karena saya masih belum tahu, belum punya model, nggak ngerti harus sampaikan apa. Alhamdulillah, setengah jam kemudian saya beres semuanya sih merhatiin, tapi alhamdulillah nggak ada satupun yang gabung. Nggak ada satupun yang beli. Ya, alhamdulillah. Dan itu saya membesarkan hati mitra saya itu. Alhamdulillah sudah, nggak apa-apa ya, nanti kita coba lagi, nanti kita follow up lagi seperti itu. Dan sepulangnya apakah saya kecewa? Nggak apa-apa gitu kan. Apakah saya jadi nggak mau mengulang? Enggak, saya tetap melakukan lagi gitu. Karena memang intinya itu lakukan terus. Nah, jadi begini, satu teori lebih baik satu teori yang kita dapatkan tapi kita lakukan dengan 100 kali gitu ya, dengan 100 kali action daripada 100 teori tapi kita hanya action 1 kali gitu. Jadi kalau saya ya sudah ulangi lagi, lakukan lagi gitu ya. Jadi dulu dari saya nggak tahu apa-apa, harus ngomong apa di depan ketika HS di depan audien tuh nggak ngerti harus ngomong apa, sampai saya punya model sendiri. Itu adalah hasil dari pengulangan seperti itu. Jadi ulang terus aja sampai diperbaiki tentunya. Betul. Nah ini kan kalau tadi udah presentasi, udah HS, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang gabung. Pernah nggak ditolak? Oh pernah. Belum ngapa-ngapain udah ditolak? Pernah banget. Udah jauh lagi, Cibitung. Iya. Rumahnya? Rumahnya di sini. Ya karena Cibitungnya tuh nyungsep
sem gitu ya. Oh ya. Ya terus Pedalaman gitu ya. pedalaman. Daerahnya si Cibitung, tapi kok lewatin pasarnya berapa, lewatin rel kereta tuh nggak nyampe gitu ya. Masya Allah, ternyata luas gitu. Itu saya juga nyampe sana juga udah maghrib ya, gitu. Jadi udah mepet-mepet banget gitu, dan udah jauh, udah lapar gitu ya. Tapi ya nikmatin aja lah. Dan itu belum apa-apa sudah ditolak. Mohon maaf ya Bu Yanti, bukannya nolak, bukannya nggak mau, tapi di sini tuh kalau dikasih tuh nggak pernah ada yang mau. Oh gitu Bu, nggak apa-apa Bu, tapi gini loh ya Bu, mohon maaf Bu gitu. Tapi biar bahasanya namanya orang timur, meskipun ditolak Bu, insya Allah sih masih halus ya, masih nggak yang tutup pintu, nggak yang diusir-usir dong, enggak. Tapi memang masih yang sebatas, Ibu mohon maaf ya, bukannya nggak mau, bukannya nggak boleh mengisi, tapi memang nggak pernah ada yang mau. Yang lalu-lalu pernah ada yang ngisi di sini tuh, misalnya HPI pernah tuh di perumahan sana, tapi memang gak ada yang mau Bu, terus orangnya kalau diundang juga gak mau gitu. Itu saya terus dia bicara dari itu Bu RT-nya, tetap nggak mau, tetap tidak mengizinkan saya. Terus saya bilang gini, oh gitu Bu, nggak apa-apa Bu, tetangga kiri kanan aja yang mau. Udah Ibu gini deh, Ibu nggak usah khawatir orang mau gabung atau tidak. Ibu nggak usah nggak enak sama saya karena orang tidak mau beli. Yang penting Ibu mau nggak rumahnya didatangin oleh warganya untuk mendengarkan saya. Oh nggak apa-apa sih, kalau tempat silakan. Oh ya sudah, kalau begitu Ibu kalau berkenan silakan diundang Bu tetangganya. Tapi cuma 4 orang, cuma itu aja. Tidak apa-apa Ibu, 1 orang atau kucing aja juga nggak apa-apa Bu, biasa gitu. Oh serius Bu? Iya betul. Akhirnya beneran tuh cuma 4, 5 sama Bu RT-nya. Nah itu ketika itu saya demo, ya Bu, kita mau ngobrol santai aja kok Bu gitu. Saya demo kecil-kecilan lah, biasa demo greenwash gitu ya, demo scrubbing kayak gitu-gitu aja. Dan alhamdulillah 4 orang yang datang tuh 4 orangnya closing, 4 orangnya pakai gitu ya. Jadi setelah tahu tetangganya masuk semua, si buatnya langsung bilang, besok kamu datang lagi ya, besok kamu beli ini lagi ya gitu. Dan itu rata-rata beli 3 produk, 3-4 produk gitu ya, alhamdulillah. Karena intinya gini, saya meyakinkan si Bu, kalaupun tidak closing nggak apa-apa Bu, jangan merasa nggak enak sama saya. Kalau tidak ada yang beli nggak apa-apa Bu, karena mungkin dia nggak enak sama kita, kan gitu ya. Jadi kita meyakinkan bahwa saya tidak akan terbebani ketika tidak ada orang yang beli, ketika tidak ada orang yang closing, saya tidak apa-apa Bu, meskipun saya jauh-jauh datang misalnya gitu. Karena memang saya menikmati proses itu. Jadi kalau Sobat Halapreneur mau belajar ke Sumeke, gurunya yes, betul. Saya pernah loh prospek orang sampai setahun. Iya, jadi tuh dia sudah gabung, belanja sekali, setelah itu nggak pernah belanja. Nah, tiap hari saya WA, tiap hari saya japri, itu dia baca tapi nggak pernah dijawab. Nah, tapi saya nggak baper, terus aja setiap ada event saya kasih tahu, Ibu sehat di mana? Ini ada event bagus banget loh Bu. Dibaca tapi nggak pernah jawab. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Saya pengen tahu sampai mana sih kamu gitu ya, tantangin. Akhirnya apa? Saya kirim setiap ada produk baru, ini manfaatnya buat ini. Ibu punya waktunya kapan? Saya boleh datang kan? Terus begitu. Sampai suatu ketika itu ada event waktu itu diadakan sama Bu Nuri sama Pak Eksa itu di situ tuh deket Hotel Cafe ya. Nah, saya dulu dilanya saya lagi ke Bandung, saya nggak bisa datang. Cuma kan kalau Bu Nur kan bilang kalau kita nggak bisa datang, datangin aja mitra kan gitu. Nah, saya bilang ini kayaknya deket sama rumah Ibu. Ibu kalau pengen tahu seluk-beluk bisnis seperti apa, Ibu datang mending gitu. Kan deket nih, kalau Ibu misalnya sibuk banget, Ibu bisa pulang duluan. Kan gitu. Karena saya tahu dia kan masih bekerja. Oke deh, kayaknya deket, aku bisa datang silakan. Tapi mohon maaf, saya nggak bilang kalau saya lagi di Bandung. Akhirnya dia datang dan kemudian Allah menggerakkan dia langsung jadi stokis. Maju jadi stokis. Padahal selama ini boro-boro kan, kita udah segala macam gitu. Setelah itu pun dia belum bisa, saya mau jadi stokis dong. Oke, langsung dia kasih duit ke saya. Ini Bu, produknya apa? Terserah Bu Yanti. Ini mau saya kirim kapan? Terserah Bu Yanti. Nah seperti itu. Oke kalau begitu. Nah kemudian setelah itu nggak langsung running juga, tetap akhirnya saya terus gitu ya sampai kliknya itu pulang, saya mau umroh dulu Bu, saya mau ini dulu, terus saya dampingin sampai dia akhirnya justru omset terbesar saya dari jaringan dia. Saat ini gitu. Jadi kalau saat itu tahun yang lalu saya tinggalkan, mungkin tidak akan terlahir tuh yang namanya mitra-mitranya dia, yang kita temukan bareng-bareng. Jadi saya langsung yang, ayo Bu, mau saya temenin kemana? Ini dong, sampai saya nggak bisa ngomong, udah
udah tenang aja Bu, ini memang bisnis ibu tapi kerjanya bareng-bareng. Ayo Bu, saya temenin gitu. Biasanya saya akan menemanin mitra-mitra saya untuk menemui calon mitranya. Yang penting dia punya nama calon mitra. Ini kekeh ngotot ya. Tapi alhamdulillah berbuahnya manis. Memang apa sih yang bikin Bu Yanti tuh mau ngotot, mau kekeh gitu? Emang bonusnya dulu awal-awal berapa? Kok bisa-bisanya ini harus diperjuangkan? Oh iya, itu banget ya. Wow banget. Jadi pertama kali itu yang namanya pemakai sampai jadi pengedar. Jadi kalau pemakai ya sesuai, kalau belanja 200 poin itu kan ya kurang lebih 20.000 ya. Sama segitu, karena dulu memang saya pemakai. Cuma karena kan ketika ditelepon Bu Nur itu ada peluang, saya langsung meresponnya karena mau gitu. Jadi memang Jadi memang teman-teman harus tahu dulu nih. Jadi kalau kita punya mitra, kita harus menggali. Memang mitra HN itu harus memang punya karakter mampu itu kan. Salah satunya adalah mau. Jadi memang kita harus menggali mitra kita supaya dia mau bisnis. Kenapa? Mungkin kalau saya, kenapa langsung mau tanpa diterangin dulu? Karena memang saya punya mimpi besar. Punya keinginan, punya cita-cita gitu kan. Yang namanya ibu rumah tangga itu kan tidak yang memang harus di rumah bukan berarti memang tidak punya penghasilan kan begitu. Jadi karena kalau saya nggak biasa tuh, nggak megang duit tuh nggak enak bayar sih. Maksudnya tuh kalau dikasih duit sama suami kan memang udah jelas ya, pengeluaran itu udah jelas gitu kan. Nah sementara saya tuh pengen berbuat sesuatu. Ketika misalnya kita punya keluarga besar, punya adik saudara yang perlu dibantu, nah itu kan kalau namanya uang suami pasti kita harus minta izin ya. Nah kalaupun ada cukup, kalau nggak cukup, nah masa sih kita cuma bilang ke saudara sabar ya, lah dia sendiri udah lebih sabar. Artinya saya harus punya solusi nih, saya harus punya penghasilan kan gitu. Nah itu memang pas banget ketika Bu Nur telepon untuk ketemu tuh, karena saya kepengen, ya Allah, saya tuh kepengen punya bisnis, punya penghasilan, tapi yang bisa saya tetap eksis di rumah. Tetap karena saya sama suami tuh pertama kali ini kan memang sudah sepakat bahwa memang saya harus ngalah untuk di rumah, karena kita sebenarnya di rumah juga sama-sama berjuang gitu kan. Saya harus jadi ratunya rumah gitu sih. Jadi memang itu nggak boleh diganggu gugat gitu. Makanya yang bikin suami ridho, yang suami tuh enggak serta-merta itu membolehkan. Jadi beliau itu, menurut beliau saya istihoroh dulu gitu. Jadi istihoroh yang terus menerus sampai merasa tenang. Jadi katanya ketika Umi di HN itu kan Abi kan istihoroh terus Abi kok tenang gitu. Kayaknya ngeliat Umi di HN itu ya udah istiqomah. Kata beliau gitu, istiqomah. Terus kemudian dibagusin gitu ya, dibagusin. Jadi kalau ada apa dievaluasi, karena makhluk kan kalau beliau tuh apa harus sistematis. Beda sama kita ya. Kalau saya kan main ya udah jalan aja gitu. Saya jalan aja, jurus mabok mama ya gitu. Dulu saya pernah juga hadir di acara yang pembicaranya salah satunya adalah Bu Yanti Nuraini ini. Beliau ini kepingin banget punya uang yang kayak tisu, ambil ada lagi. Sekarang apa? Apa kabarnya itu sebuah tisu? Betul, masih kepengen, bener. Karena saya punya mimpinya banyak banget gitu ya. Pengen punya sekolah. Jadi sama suami tuh suka ngobrol. Jadi menyamakan mimpi, menyamakan misi, Jadi kita punya mimpi yang sama, membangun mimpi keluarga. Saya tanya anak-anak, kamu pengen apa sih? Pengen sekolahnya tuh kesini kan gitu. Ya maklum lah, sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus yang memang identik dengan harga yang mahal ya. Sekolahnya mahal. Anak pertama 35 juta, anak kedua 25 juta, itu bayangin ya, itu uang, bukan daun ya. Nah itu kan kita yang nggak begini, aduh nah cuma uang kita punya segini, kamu masuk ke sini ya, itu bukan jawaban yang bijak gitu ya. Tapi justru kita harus yang gedein dong bonusnya gitu, cari dong pemasukan yang lain kan begitu. Nah itu kenapa saya pengen ngambil lagi ya itu. Jadi ketika ada orang butuh tuh nggak usah pakai mikir gitu kan. Ada orang butuh ya udah keluarin. Nah, ada saudara butuh udah keluarin, anak butuh keluarin gitu. Saya kan pengen punya buat sekolah juga seperti Pak Ari Mariadi, karena memang saya sama suami sama-sama kita pengen punya sekolah, pengen punya pesantren, tapi bukan untuk kita miliki. Saya pengen itu sekolah kita yang beli, kita yang bangun, kita yang gedein, tapi posisinya nanti kita wakafkan. Amin, mohon doa ya. Itu karena memang memang harta yang akan kita bawa ke akhirat itu yang memang kita wakafkan.
Kalau yang kita pakai mah nih kayak gini nih bagus-bagus ya, ya itu untuk kesenangan kita ya. Tapi kalau untuk yang akan kita bawa adalah yang kita wakafkan. Jadi kita pengen punya sekolah, gedein, bagusin, tapi kita kelola, tapi memang posisinya kita wakafkan. Jadi Amin. ngeklik banget ya sama HI ya, karena di HI kita diajarkan banyak-banyak memberi, bukan banyak-banyak menerima ya. Cocok, makanya gedein cepet, gedein. Give, tek. Nah itu elite camp ya. Betul. Elite camp. tek. Kita seangkatan ya, elite camp Iya, ya. ya Allah, tahun ini nggak ada sedih ya. Iya benar. Baik, ini kalau nanti mungkin bisa dikasih captionnya belajar ngotot dari Yanti Nuraini itu ya. Benar. Ngotot. Memang harus ngotot yang positif ya, tentu dengan memperhatikan gaya bahasa. Iya. Ya, ngototnya. Nah, biar sobat halal planner juga bisa apa yang diceritakan oleh Bu Yanti Nuraini juga menjadi inspirasi dan bisa dilakukan. Ini apa yang harus mereka punyai, Bu Yanti? Harus punya kemauan. Jadi kalau saya mau sukses nggak, mau saya bantu nggak, kan gitu. Kalau misalnya mau sukses, ayo saya bantu, kan gitu. Nah jadi temukan dulu, kan begini, misalnya kayak dulu ketika saya masih ED gitu kan, kok ini nggak running ya grup ini, ya datangin satu-satu. Kalau kata Bu Nur, ya jangan nunggu dia siap dong, Bu Yanti yang harus datang gitu kan. Oh iya ya, nah saya juga seperti itu, kemitra-mitra, jadi udah saya datangin aja satu-satu. Saya datengin satu-satu, meskipun dia cuma belanja 10 poin gitu kan. Makanya, jadi teman-teman yang sudah ED itu kan pasti materinya, teori itu banyak banget ya yang udah masuk. Tapi ya actionnya memang harus lebih banyak, gitu aja. Jadi kalau misalnya kita naik motor tuh dulu saya belum bisa naik motor, saya pikir kalau mau di jalan tuh kalau ada tanjakan saya harus gimana, kalau ada pudunan gitu ya, kalau turunan, kok pudunan. Nah itu harus gimana? Nah itu memang nggak efektif karena memang nggak dilakukan gitu ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman mau jadi LED ya lakukanlah teori-teori yang mau jadi LED itu gitu. Teman-teman yang AB mau jadi manajer yang segera merapat ke mentornya, lakukanlah gitu apa yang memang harus dilakukan untuk bisa jadi manajer. Baik. Nah, itu ya. Iya, jadi kita minjem tagline-nya sepatu mahal, just do it. Betul, lakukan aja. Lakukan aja. Dan itu ulang-ulang terus. Baik, terima kasih Bu Yanti Nuraini. Ini ceritanya mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman sobat halal planner ya untuk bisa belajar ngotot. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Halal Planner TV, komen, like, dan jangan lupa untuk di-share ya, biar teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi dari cerita-cerita sobat-sobat dari Halal Planner ini ya. Betul. Kita jumpa lagi dengan kesempatan, mudah-mudahan diizinkan untuk cerita-cerita lagi ya. Insya Allah, amin. Segera jadi LED. Amin. Nikmatin fasilitas LED. Iya, Masya amin ya. Allah, ya. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin ya Allah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.